Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ada satu pertanyaan yang kadang-kadang membuat kita kurang yakin gitu ya. Pertanyaan adalah, kenapa hari tasyrik dilarang berpuasa atau saum? Wah, itu kan karena Nabi melarang. Tentu jawabannya tidak begitu ya. Nabi melarang atau tidak mencontohkan. Gak itu jawabannya. Itu kita harus lihat. Kata tasyrik itu berasal dari kata syaraka. Kalau bapak-bapak habis salat subuh tuh menunggukan di sini ya, ada salat isyraq ya. Dia bermakna sama tuh, salat isyraq. Atau masyrik wal maghrib, kan ya? Dari masyrik sampai maghrib, dari timur ke barat. Nah, masyrik itu timur, maghrib itu barat. Atau waktu syuruk, terbit matahari tuh, ya. Terbit matahari itu waktu syuruk. Sama maknanya tuh ya. Jadi tasyrik itu bermakna masdar, kata keterangan ya. Dia dimaknai sebagai hari menjemur. Nah, menjemur tuh memanaskan, atau ketika matahari terbit dari timur itu namanya tasyrik. Nah, dalam Islam hari tasyrik ini hari istimewa, Pak. Semua orang yang melaksanakan ibadah haji, dia harus menyelesaikan rangkaian ibadah haji itu pada hari tasyrik. Apa misalnya? Lempar jumrah tuh, ya. Ada yang harus 3 hari, nafar akhir tuh. Ada 2 hari, nafar awal. Ya. Nanti bapak-bapak yang pernah berangkat haji akan melaksanakan itu. Tapi sekarang pemerintah cuma sampai 2 hari, Pak. Jadi nggak sampai 3 hari, cuma sampai nafar awal saja. Karena memang mungkin biayanya terlalu mahal ya, jadi dipotong. Bahkan wukuf pun dipotong sekarang ya. Tidak ke Mina dulu, langsung tanggal 8 itu sudah ke Arafah. Artinya apa? Penghematan. Tapi bayarnya sama juga bayarnya, bayar hajinya sama, tapi haji dipotong ya. Saya teruskan. Jadi kata Rasulullah SAW hadis kata bin Amr tuh ya, kata beliau apa tuh? Inna yauma arafata wa yauman nahri wa ayyamal isyraq aiduna ahlal Islam wahya yaumun uklin wa syurbin. Hadis sahih Imam An-Nasai. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hari Arafah tanggal 9 itu, hari nahar, hari kurban itu, dan hari-hari tasyrik itu hari raya umat Islam, hari rayaku ya. Dan hari itu merupakan hari makan dan minum ya. Jadi hari tasyrik dia hari untuk makan dan minum, Pak. Kita disuruh bergembira, Pak. Dengan apa? Dengan kesiapan hewan kurban yang begitu banyak gitu, Pak. Itu harus dimakan. Nggak boleh disimpan di kulkas begitu saja, tidak boleh, Pak. Kata tasyrik memang itu juga berarti mengeringkan. Ya. Dulu di zaman Nabi belum ada lemari pendingin, belum ada kulkas tuh. Maka orang-orang yang kelebihan daging itu maka dijemur, bikin kere, bikin dendeng, ya. Supaya bisa tahan lama. Sebagian masyarakat umat Islam pada waktu melakukan itu. Nanti kita lihat esensi hari tasyrik itu. Ya. Jadi
hari tasyrik yang 3 hari ini gunakan untuk makan minum sebaik-baiknya. Kata Abdullah bin Umar ya dalam hadis ini Bukhari Pak meriwayatkan hadis ini. Kata Rasulullah, la yarkhasa fi ayyamit tasyrik, ya, nggak ada keringanan pada tasyrik itu puasa illa lam yajid bil hadi, kecuali mereka tidak dapat menemukan daging. Ini merupakan kecualian, ya. Jadi Rasul itu tidak memberikan keringanan pada hari tasyrik ini untuk berpuasa, tidak. Maknanya harus makan, harus minum, ya, harus batalkan shaum. Kecuali mereka yang melaksanakan ibadah haji, gak punya bekal, gak punya duit. Untuk apa? Untuk bayar dam, terutama haji tamatu dan haji qiron. Orang Indonesia mayoritas hajinya tamatu. Apa? Mendahulukan yang sunnah baru yang wajib. Umrah dulu baru haji. Paham ya? Orang Indonesia ini mayoritas melaksanakan hajinya haji tamatu. Mendahulukan yang sunnah dulu baru yang wajib. Umrah dulu baru haji. Begitu datang kan umrah tuh ya. Kan itu sunnah. Lah karena mendahulukan yang sunnah dari yang wajib, itulah haji Indonesia wajib bayar dam. Potong domba, potong hewan, potong onta, potong sapi boleh. Bahkan katanya pemerintah mau mengambil nih Departemen Agama, porsi bayar dam ini harus disetorkan kepada pemerintah. Itu katanya, wallahualam dia. Gak tahu tahun ini berlaku apa tidak tuh. Katanya mau begitu, ya. Tapi itu kan syariat, gak boleh caranya begitu, ya. Jadi setiap orang yang haji tamattu dia bayar dam. Nah, kalau dia gak punya uang, gak punya hewan tuh, maka dia dibolehkan berpuasa selama di Mekah itu 3 hari dan kembali ke tanah air dia berpuasa 7 hari. Nanti baca surat Al-Baqarah ayat 196, ya. Fasyamu salasati ayamin fil haji. Hendaklah kalian berpuasa 3 hari selama di Mekah, selama hari-hari tasyrik itu, dan nanti kembali ke tanah air lanjutkan 7 hari lagi. Jadi mengganti dam itu harus diganti dengan puasa 10 hari. Paham ya? 10 hari itu Pak, kita nggak punya duit, punya kambing, duitnya hilang tuh, ya, untuk bayar dam nggak ada duitnya, boleh berpuasa 10 hari untuk 1 dam. Di sana 3 hari, di Indonesia 7 hari. Kan enak ya? Jadi gak semuanya dam harus dibayar dengan domba, nah, puasa boleh. Lah ini kekecualian, boleh dilakukan. Saya teruskan. Kalau misalnya hari tasyrik itu kita tidak boleh berpuasa dan hanya makan-makan, apakah cukup itu saja? Tidak. Disunahkan oleh Rasulullah SAW selama hari tasyrik itu untuk banyak-banyak berzikir. Ya. Ada 4 hadis yang sahih yang mendasari zikir. Bukan hanya waktu hari tasyrik, tapi sebelumnya, mulai tanggal 9 Zulhijjah itu subuh hari ya, tanggal 9 subuh, waktu wukuf di Arafah itu kita disunahkan bertakbir muqayyad, takbir yang ikut dengan sholat wajib. Ada 2 takbir itu, yang muqayyad dan yang mutlak. Kalau yang mutlak itu dari tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1 haji sudah dipraktekkan. Hanya waktunya tidak ditentukan, bebas. Tapi takbir yang muqayyad dia ditentukan waktunya,
tanggal 9 Zulhijjah mulai itu, hari Arafah itu mulai subuh. Baca takbir. Yang kita baca tadi itu ya. Satu hadisnya dari Umar bin Khattab. Hanya Umar bin Khattab sampai tanggal 13 waktu duhur. Ya. Lalu hadis kedua, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Dari tanggal 9 Zulhijjah waktu subuh sampai tanggal 13 waktu asar. Sekarang mungkin hari Sabtu asar. Yang ketiga, hadis sahih dari Ibnu Abbas. Mulai dari tanggal 9 Zulhijjah waktu subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah waktu asar. Hari Sabtu asar. Hadis yang keempat, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dari tanggal 9 Zulhijjah waktu subuh sampai tanggal 13 hari Sabtu waktu asar. Itu kan cukup kuat untuk kita melaksanakan takbir. Ya, jadi jangan kaget kalau takbir kok tanggal 9 Zulhijjah udah mulai takbir. Iya, Idul Adha begitu sunahnya. Kalau Idul Fitri beda lagi. Idul Fitri takbirnya mulai ba'da maghrib tuh, tanggal 1 Syawal sampai sholat Id selesai. Paham ya? Kalau sholat Idul Fitri tahun depan nih, takbirnya di sholat maghrib tuh, malam takbiran tuh ya. Takbir kita sampai kapan? Sampai sholat Id selesai. Duhur asar nggak ada lagi takbir. Udah Idul Fitri. Jadi dari mulai malam takbiran sampai sholat Id selesai. Tapi kalau Idul Adha mulai takbir yang disunahkan dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13. Apakah hanya takbir saja? Boleh ditambah. Kata Imam An-Nasai dalam hadisnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fi ayam tasyrik qala Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah SAW setiap hari tasyrik dia selalu berdoa. Doanya doa sapu jagat. Paham ya? Yang kita hafal tuh, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat itu dibaca setiap hari tasyrik dan tidak harus ba'da sholat. Bebas. Tapi itu disunahkan. Jadi kalau kita ada kesempatan baca itu. Kalau ingat baca itu, mau di rumah, mau di jalan, di pasar, di kebun ya, sembarang tempat. Tapi kalau tadi yang doa mukai takbir zikir mukai tadi dibacanya bersolat wajib. Terakhir sebagai penutup kembali. Jadi hari tasyrik itu hari menjemur daging yang bertumpuk. Karena dulu memang kita atau zaman Nabi tidak ada lemari pendingin. Sebagian umat Islam menjemur daging itu. Tapi itu tidak dijadikan sebagai syariat. Menjemur daging untuk dijadikan dendeng itu tidak dijadikan sunnah, dijadikan ibadah. Justru yang disunahkan adalah hari tasyrik Pak ya. Kita kurban ada stok daging itu banyak. Nabi menganjurkan agar daging itu habis selama 3 hari itu. Paham ya? Ini yang sunahnya itu, bukan menjemur dendeng. Jadi daging itu sepatutnya cukup untuk 3 hari saja. Ya. Bagaimana kalau lebih salurkan ke fakir miskin, bagi ke yang lain. Ya. Sunahnya ini Pak, para ulama memberikan kesempatan kepada fakir miskin untuk juga menikmati daging kurban itu. Kita dikasih stok banyak 3 hari, ya udah stok jangan sampai untuk 4 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, gitu ya. Tidak. Itu di zaman sahabat, ya. Kalau sekarang mungkin kita masih belum terlatih, Pak. Saya pun belum tidak terlatih karena kiriman daging begitu banyak dari teman, dari saudara itu ya, numpuk di kulkas itu daging. Ya habis itu sebulan, Pak. Nah ini sebetulnya yang diharapkan oleh Nabi itu
jangan sampai berlebihan daging itu dikumpulkan di rumah itu sampai berhari-hari, karena disunahkan hanya sampai 3 hari saja. Memang berat Pak, untuk mempraktekkan ini berat. Daging ini baunya luar biasa Pak, bikin semangat. Nggak salah satu bikin sate, bikin gulai, bikin dendeng, bikin gepuk, segala macam jenis masakan dasarnya daging dibikin oleh kita tuh Pak. Tapi setelah tahu ilmu ini Pak, belajar. Saya pun belajar Pak, tidak langsung mempraktikkan hadis ini bahwa nggak boleh beri 3 hari, tidak. Ya. Secara pelan-pelan, oh ternyata daging masih banyak, tolong kasih itu ke tetangga. Itu ada yang king tuh dia mungkin kurang dagingnya, berikan kepada dia, berikan. Jadi 3 hari itu selesai. Ya. Sehingga kita pun daging pun nggak bau kan, kalau udah lebih dari seminggu kan kadang-kadang kan daging itu bau Pak ya, sekalipun di kulkas ya udah kurang enak lah. Tapi kalau masih 3 hari masih bagus. Jadi Islam nih Pak, agama yang agung. Rasul tidak mungkin Pak menetapkan 3 hari untuk daging itu ya, karena Rasul diberikan peringatan oleh Allah, enaknya daging itu cuma 3 hari. Lebih dari itu udah nggak sedap, udah nggak lezat, udah nggak nikmat. Sekalipun bumbunya mungkin banyak, tapi dia nggak akan lezat. Bahkan kalau penyimpannya salah, dia bisa bau, bisa busuk, ya, bisa beracun. Jadi Islam ini kalau kita renungan, luar biasa Pak, hebat sekali. Kembali, jadi hari tasyrik ini Pak, gunakan untuk banyak-banyak berzikir ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berenung agar hikmah Idul Kurban, Idul Adha ini bisa meresap kepada diri kita. Oh ternyata Allah melalui Rasul itu memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita sekali. Mudah-mudahan ini sekedar tambahan ilmu saja ya, sekedar tambahan ilmu yang kita harapkan ada guna dan manfaatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.